Assalamualaikum sobat semua. Di video kali ini bakal ketemu sama Ami. Nah, di video kali ini Ami bakal share ilmu dari pengalaman Ami menyapih Cece. Nah, dalam beberapa waktu lalu Ami kerap kali menyinggung soal menyapih di Story-nya Ami. Nah, makanya di situ memancing banyak pertanyaan tuh dari mamis-mamis lainnya, dari mama-mama muda lainnya tentunya ya. Pasti penasaran, pakai cara apa nih? Gimana caranya? Rewel enggak? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Makanya di sini Ami share video ilmu sesuai dengan pengalaman Ami sendiri ya. Bagaimana cara Ami dalam menyapih Cece. Dan alhamdulillah Cece berhasil dalam 2 hari. Wow! Gak kerasa ya, ternyata 2 tahun itu berlalu dengan sangat cepat. Masya Allah. Nah, di situ Ami mengambil beberapa pembelajaran juga dari menyapih kemarin Ami kepada Cece. Nah, di situ Ami ambil aja langsung 3 poin penting cara untuk menyapih anak tanpa drama. Nah, apa aja nih caranya? Yang pertama itu merencanakan. Nah, di perencanaan ini apa aja nih yang harus kita rencanakan? Yang pertama, target waktu kita menyapih si anak. Nah, yang pertama Ami menargetkan waktu menyapih Cece itu di usia 2 tahun. Pokoknya di usia 2 tahun Cece harus udah disapi. Nah, karena ini ya satu pembelajaran buat mami semua, karena ditakutkan nggak pas di usia 2 tahun, Ami rada korupsi waktu mengasihi Cece. Ami mulai menyapih itu pada tanggal 9 September kemarin. Ami di situ saking was-wasnya, negatif thinking sih ya Ami, nggak yakin dan nggak percaya sama diri sendiri, dan juga nggak percaya sama Cece bahwa Cece dan Ami bisa menyapih di waktu yang tepat. Makanya Ami ambil inisiatif untuk di tanggal 9 September itu memulai sapih Cece. Dan ternyata alhamdulillah cukup 2 hari Cece disapih, dan alhamdulillah anaknya langsung ngerti dan langsung ngalir gitu aja. Alhamdulillah, Masya Allahnya tuh. Ya Allah, jadinya tuh merasa sedih juga ya ngekorupsi waktu. Dari situ mamis-mamis semua jangan terlalu was-was, kita harus yakin, kita harus positif bahwa kita dan anak kita bisa menyapih stop ASI sama-sama. Nah, di situ mudah-mudahan ya mami semua bisa ambil pembelajaran di sini, jangan terlalu negatif thinking ya untuk menyapih anak. Lalu selain merencanakan waktu, kita harus merencanakan bagaimana nih cara kita menyapih si anak. Nah, ini poin penting ya dalam perencanaan. Mau pakai cara apa nih kita menyapih si anak? Nah, di situ Ami udah azam dalam diri sendiri untuk Ami sendiri itu nggak mau sampai menyapih itu dengan cara berbohong. Ami nggak mau banget pakai cara itu. Kayak misalkan ya banyak lah ya, nggak usah disebutkan, banyak banget. Nah, di situ makanya Ami mulai cari-cari referensi lain dari buku, kadangnya dari internet ya, dari YouTube juga dicari cara nyapih anak gimana, dari keluarga tentunya, dari kerabat, dari share mama muda lainnya juga. Nah, di sini Ami dapat inspirasi dari Bubun Al. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Caranya juga bisa bekerja untuk Cece. Nah, yaitu Mami Al ya, Bubun Al itu mengasih kabar atau cara itu dengan mensonding anak. Nah, makanya itu Ami ambil cara tersebut. Nah, sonding anak. Sonding itu apa tuh? Sonding itu adalah memberikan kata dan kalimat kepada si anak secara positif di saat alam bawah sadar anak itu aktif. Nah, alam bawah sadar anak aktif itu saat seperti apa nih?
di saat si anak tertidur namun belum terlelap. Makanya di momen-momen nyapih juga ya, walaupun kita sudah menyapi anak, kita masih bisa kita masih tetap harus mendampingi si anak di saat itu. Nah, itu momen emas ya, kita memberikan kata-kata positif, kalimat positif. Seperti apa nih contohnya? Kalau Ami sih ya, ke Cece itu, Cece anak pintar, Cece udah gede, Cece udah hebat. Nah, Cece udah nggak nenek lagi sama Ami ya, tapi nanti kita minum susu di gelas. Cece udah pintar ya, udah hebat ya, oke. Kadang gitu, dengan cara apapun ya bisa. Yang penting si kalimat atau katanya itu positif. Kita langsung aja di telinganya dengan kata yang halus, yang lembut. Nah, di situ mudah-mudahan si soundingnya itu masuk. Nah, proses sounding di sini Ami mulai dari pokoknya dari pas Ami tahu cara tersebut dari share mama muda yang lain. Nah, di situ Ami mulai langsung terapkan sounding tersebut dari jauh-jauh hari. Bagusnya 2 bulan 3 bulan sebelumnya kita sounding dengan secara bertahap. Nah, di situ selain sounding Ami juga menggunakan cara yang lainnya. Nah, diantaranya dengan mengurangi waktu kita memberikan ASI kepada anak kita. Nah, di situ Ami juga sudah mulai mengurangi jatah waktu memberikan ASI kepada Cece. Nah, biasanya dalam sehari bisa sampai 8, 9, berapa kali gitu ya, hampir puluhan dalam sehari itu. Nah, di situ Ami mulai memberikan ASI 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir mendekati di sapi. Ami sudah memberikan ASI itu di saat Cece mau tertidur saja. Nah, makanya di situ di mana momen tersebut pasti ya membuat drama biasanya di situ. Makanya selain itu Ami harus membuat Cece itu kenyang. Harus kenyang perutnya, kenyang mainnya. Jadi di saat dia sudah kenyang perut, dia sudah kenyang main, jadi di situ sudah mulai lelah. Nah, makanya di saat kita menidurkan si anak, di saat proses sapi itu insya Allah tidak ada drama-drama. Karena kenapa? Karena si perutnya udah kenyang, si raganya udah kenyang main juga, dan di situ sudah benar-benar super lelah. Makanya insya Allah tidak ada drama. Nah, selain itu juga Ami selalu menyelingi waktu ASI itu dengan minum-minuman lainnya. Nah, di sini Cece itu tipikal anak yang senang banget yang namanya minum air putih. Nah, di situ makanya dikit-dikit selalu Ami menyediakan botol yang ada sedotannya itu selalu diisi air. Soalnya pasti dikit-dikit minum. Nah, di situ juga akan membuat si proses sapi itu akan lebih mudah. Menyapinya itu akan lebih mudah. Nah, makanya di situ mulai diselingi juga dengan susu Ami, karena di saat pasti ya ada sesuatu yang kurang kan, makanya kita harus memberikan asupan lainnya seperti susu pada anak kita. Makanya di situ mulai diselingi juga oleh susu selain air putih. Nah, di situ hal-hal tersebut adalah beberapa cara Ami yang digunakan untuk menyapi Cece, dan alhamdulillah ya cocok dan bisa digunakan ke Cece. Nah, masuk ke poin kedua, komunikasi. Apa tuh komunikasi? Nah, di komunikasi ini yaitu kita harus menginformasikan kepada pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita bahwa kita akan memulai proses menyapih anak kita. Nah, di situ Ami juga langsung nge-share atau ya memberitahu kepada pasangan dan juga keluarga dan orang-orang di sekitar bahwa Ami akan memulai proses menyapi. Di sini fungsinya untuk apa nih? Fungsinya itu untuk di saat anak tantrum atau ada hal-hal yang lainnya. Nah, di situ kita akan mendapatkan penguatan dari orang-orang sekitar dan juga pasangan kita tentunya. Oh, di saat anak sedang seperti ini akan ada yang membantu kita, yaitu di saat anak tantrum atau ya mudah-mudahan di sini mami semua tidak mendapatkan kejadian seperti ini. Cuman ini adalah suatu inisiatif
Di saat kita sudah menginformasikan, oh yang lain sudah tahu nih anak saat rewel atau misalkan tantrum, oh lagi disapih, jadi kita bisa ada bantuan juga dari orang-orang sekitar. Yaitu hal yang terkuatnya itu adalah penguatan. Yang terpentingnya itu adalah kita dapat dikuatkan oleh orang sekitar kita, seperti itu. Selain komunikasi tersebut, kita juga harus ada komunikasi kepada anak di saat anak tersadar. Nah, contohnya Ami di sini di saat Cece bermain, di saat ini ya, di saat posisi anak sedang sadar, maksudnya tidak tertidur. Nah, di saat tersebut, nah ini juga bisa masuk ke sounding anak. Sebenarnya ada beberapa Ami lihat di YouTube channel psikologi anak. Di situ ternyata sounding anak juga berpengaruh di saat waktu alam bawah sadar anak aktif itu, di saat anak sedang bermain, fokus bermain. Tadi saat anak Cici contohnya ya, senang banget menggambar, bermain puzzle. Nah, di saat anak aktif tuh di situ posisinya lagi fokus, misalnya lagi menggambar apa. Nah, di situ kita langsung komunikasikan, informasikan kepada anak kita, wih Cece hebat nih, udah bisa menggambar bulat-bulat, warna-warna gitu, bagus ya. Nah, Cece kalau udah hebat gitu, biar makin hebat, Cece udah nggak main lagi sama Ami ya. Cece harus udah minum susu dari gelas gitu. Nah, kita harus mengkomunikasikan kayak gitu. Dan itu secara bertahap juga, dan istimror, terus menerus. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu kuatkan mental. Nah, di sini sebagai ibu kita harus menguatkan mental di saat kita harus menyapi anak. Otomatis ya, yang pertama itu yaitu kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Tentu ya kita sudah menyusui anak selama 2 tahun, dan itu harus di stop. Yang pasti si anak kan akan merasa kehilangan. Tentu kita juga sebagai ibu pasti merasa kehilangan hal tersebut. Nah, di situ kita harus sabar menjalaninya. Kenapa harus sabar? Karena di saat kita sudah sabar, pasti ada anak kan, momen dimana anak itu pasti ada tantrum meminta untuk nenek. Nah, makanya di situ kita harus kuatkan diri kita itu, kuatkan kesabaran kita. Nah, selain sabar, kita juga harus tegas. Nah, kenapa harus tegas? Nah, jangan sampai di saat di tengah jalan, seperti contohnya Ami kemarin ya, disapi Cece itu di bulan September. Sebenarnya Cece pas 2 tahun itu di bulan Oktober sekarang. Nah, karena ternyata Cece bisa disapi selama 2 hari, bisa langsung stop. Aduh, gimana ya, korupsi nih. Nah, jangan sampai kasih lagi aja gitu, masih ada jatah waktu neneknya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus konsisten dan harus tegas. Di saat kita sudah memulai penyapihan, di situ kita harus konsisten, stop ASI sama-sama antara kita dan juga anak. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Ketegasan ini harus dilakukan karena kita tegas dengan apa yang kita pegang, konsisten, itu akan membuat kepercayaan anak kepada perkataan-perkataan kita itu akan tetap tumbuh. Nah, makanya di situ kita harus tegas. Jangan sampai ada beberapa hal hambatan nanti di pertengahan saat proses penyapihan, terus kita memberikan ASI kembali. Jangan sampai seperti itu. It's no. Kita harus stop ASI sama-sama bareng-bareng antara kita dan juga anak. Kita harus kerjasama. Nanti di saat kita tidak tegas, nanti selain kepercayaan anak terhadap perkataan kita luntur, nanti proses sounding, proses komunikasi kita kepada anak yang sebelumnya sudah kita lakukan lama-lama, berbulan-bulan, akan terputus dengan kita tidak tegas pada diri kita sendiri khususnya. Gitu. Selain tegas, juga kita harus tegak. Nah, yang pasti selalu ya di saat momen dimana tantrum atau si anak menangis, merengek, minta nenek kembali, dari situ harus tegak kita. No, it's no. Kita harus tegak di saat kita melihat anak menangis. Kita jangan sampai kita mengeluarkan lagi jurus itu ya,
mengasihi tersebut. Nah, kita berikan saja dengan cara yang lain, dengan cara digendong atau dieong, misalkan di saat anak ternyata nggak bisa tidur lagi malamnya atau gimana. Nah, kita harus sabar, tegas, dan tega. Nah, itu tadi 3 tips cara dalam menyuapi anak. Mudah-mudahan dari pengalaman pribadi Ami ini bisa